Otherworldly Evil Monarch. Bab 114. Judul: Keputusan Gila. Dugu Wudi terengah-engah saat dia duduk, dengan nyaman mengambil cangkir dan melemparkannya kembali, menelan anggur dalam satu tegukan. Matanya yang seperti harimau tiba-tiba terbuka lebar saat dia tanpa sadar berseru. Anggur yang luar biasa. Anggur dengan kualitas ini benar-benar belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya. Itu adalah anggur yang selesai di blender. Jun Mo Xie tersenyum licik. Bolehkah aku bertanya kepada Jenderal Agung, apakah kamu masih berpikir itu bernilai 10.000 tael perak? Menjilat bibirnya, Dugu Wudi berkata tanpa berpikir. Setimpal. Sangat. Tatapannya tiba-tiba berubah menjadi tatapan tajam. Sangat. Tidak sepadan. Tidak layak kentut. Jual sebotol anggur seharga 10.000 tael perak, kenapa kamu tidak mulai merampok saja? Jika aku katakan itu 10.000 tael, maka itu 10.000 tael. Itulah harga terakhir. Jika Jenderal Besar bisa berbohong dengan mata terbuka lebar, maka tidak ada yang membantunya. Jun Mo Xie memberikan pandangan menghina, dengan cepat mengambil secangkir bidikan awal. Ini adalah titik awal. Apakah sang jenderal ingin merasakan seperti apa rasa secangkir kopi depan 10.000 tael? Keponakan kecil akan memberikan cangkir ini sebagai hadiah untuk menghormati seorang yang lebih tua. Dugu Wudi mendengus 2 kali dan benar-benar ingin menolak tawaran tersebut pada awalnya, namun tidak bisa menahan godaan semacam ini pada akhirnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, anggur ini memang lumayan, tapi jelas tidak berharga 10.000 tael secangkir, tidak peduli bagaimana rasanya. Bibirnya bergerak-gerak saat dia mengambil cangkir itu dan dengan cepat menuangkannya ke dalam mulutnya. Hoa! Saat sensasi sedingin es meluncur ke tenggorokannya, Dugu Wudi merasa seolah-olah sebuah gunung berapi meletus di dalam hatinya saat darah berapi-api mengalir melalui nadinya. Tepat ketika anggur mengenai perutnya, dia sudah merasa agak pusing dan melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dirinya sendiri. Matanya menjadi merah. Itu luar biasa. Benar-benar layak menjadi pendahulu. Dugu Wudi menjulurkan lehernya, mengangkat cangkir kosong ke mulutnya, mencoba menyesap setetes terakhir sebelum membantingnya ke atas meja dengan keras. 1 cangkir lagi. 10.000 tael per cangkir tidak terbuka untuk diskusi. Jun Mo Xie mendengus. Jenderal Dugu, kamu baru saja minum 10.000 tael perak. Tetapi kamu masih ingin secangkir lagi meskipun kamu mengatakan anggur itu terlalu mahal? Cangkir sebelumnya adalah hadiah dariku untukmu, tetapi bahkan aku tidak mampu untuk memberimu hadiah lagi jika kamu menginginkan lebih. Anggurnya memang berkualitas sangat tinggi, tapi masih tidak sebanding dengan harga selangit ketika semua dikatakan dan dilakukan. Mata Dugu Wudi memandang dengan rakus ke kendi arak di dalam kamar dan pikiran untuk mencuri melintas di benaknya, namun ia masih belum mau mengakui kebenarannya. Kamu pasti bercanda, ini masalah prinsip. Jika aku mengakui cangkir ini bernilai 10.000 tael perak, keluarga Dugu aku akan bangkrut di sini dan sekarang. Jenderal Agung Dugu, jangan bilang kamu berencana untuk tidak membayar hutang ini. Jun Mo Xie tertawa dingin dan berkata, keluarga Dugu telah menggeledah rumahku, menghinaku, dan bahkan merampok persediaan keluargaku yang terbatas dari anggur surgawi sejenis ini. Haruskah aku membiarkan ini sedikit pergi hanya karena kamu berkata begitu? Aku seharusnya menghentikan topik pembicaraan dan berpura-pura semuanya baik-baik saja? Keluarga Junku bahkan tidak mampu menghormati tingkat rasa hormat ini? Haruskah kita membiarkan keluarga Dugu kamu menggertak dan menghina kita dengan cara ini? Itu adalah kata-katamu, bukan milikku. Dugu Wudi melompat. Tuduhan ini terlalu berlebihan. Bahkan Jenderal Agung Dugu Wudi tidak akan mampu menanggung akibatnya. Jika itu masalahnya, apakah itu berarti Jenderal Agung Dugu setuju bahwa keluarga Dugu kamu akan memberi kompensasi kepada keluarga Jun aku untuk masalah ini? Jun Mo Xie berkata dengan sabar dan sistematis. Tentu saja, akan ada kompensasi. Meskipun keluarga Dugu kita. Kalau begitu kita tidak punya masalah. Tolong bayar 25 juta tael. Jun Mo Xie memotongnya dengan senyum berseri-seri.
Sial, brengsek, Dugu Wudi tertegun terdiam. Dia berbalik di tempat 3 kali dan terus menggaruk kepalanya, menahan untuk waktu yang lama sampai dia tidak bisa menahan lagi. Anggurmu ini bahkan belum pernah dijual sebelumnya. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa itu bernilai 10.000 tael perak? Bagaimana ini membiarkan keluargaku pergi begitu saja? Apakah aku harus menerima harga yang keterlaluan yang kamu sebutkan untuk anggur kamu? Apakah ini yang kamu sebut masuk akal? Jika aku memahami kamu dengan benar, kamu akan setuju dengan harga berapapun yang dapat aku jual untuk sebotol anggur? Jun Mo Xie bertanya. Benar. Tidak, tidak. Apa yang aku maksud adalah jika kamu dapat mencampurkan kendi yang sama dari minuman sebelumnya ke dalam anggur dan menyebutkan harga yang bersedia dibayar setiap orang, maka keluarga Dugu aku akan mengakui hutang ini. Dugu Wudi tersenyum bangga. Akhirnya, aku menemukan cara untuk mengalahkan anak nakal ini. Anggur kamu memang berkualitas tinggi, tetapi kendi yang dijual dengan harga 180 tael pada akhirnya, meskipun jumlahnya tidak sedikit, masih kurang dari 25 juta tael perak. Baik, itu sudah diselesaikan. Tapi sebelum itu terjadi, keluarga Dugu kamu dilarang membuat aku masalah lagi. Jun Mo Xie langsung setuju. Baik, namun, kamu harus melakukannya dalam 3 bulan. Jika kamu menggoda putriku selama ini, jangan salah, aku masih akan menghancurkanmu. Dugu Wudi mendengus 2 kali, melihat Debauci di depannya ini dan memikirkan rencana berani lainnya. Jika kamu tidak dapat mencapai penjualan 25 juta tael, kamu akan diminta untuk memasok keluarga Duguku dengan persediaan anggur gratis. Bagaimana dengan itu? Taruhan ini tidak berani kamu terima? Setelah menawar waktunya begitu lama, Jenderal Agung Dugu akhirnya mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Aku memiliki kepercayaan penuh pada anggurku. Itu kesepakatan. Tetapi kamu perlu menjaga putri kamu sendiri. Aku tidak bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi jika dia mendatangiku lagi. Jun Mo Xie mendengus 2 kali dalam hatinya. Tunggu saja sampai keluarga Dugu kamu harus memikul tumpukan hutang ini di punggung kamu. Aku akan membuat kalian semua muntah darah. Bagaimana dengan 10.000 tael untuk 1 kendi? Aku bisa menjualnya lebih mahal dan itu tidak akan sulit. Kamu akan menyesali hari kamu membuat kesepakatan ini. Jun Mo Xie memanggil gerobak sementara Dugu Wudi meneriakkan perintah. Penjaga membawa 7 bersaudara yang seperti babi mati dan melemparkan mereka ke gerobak. Jenderal Agung Dugu menoleh untuk melihat ke belakang berulang kali pada setiap langkah dan benar-benar benci berpisah dengan anggur surgawi. Anak nakal ini terlalu pelit, baru saja memberi 1 cangkir dalam jumlah kecil. Jun Mo Xie melihatnya pergi sebelum berbalik sambil tersenyum dan kembali ke kamar. Dia tidak mengambil masalah ini ke dalam hati tetapi tetap mengelus dagunya dalam kontemplasi. Keluarga Jun saat ini terlalu lemah. Meskipun dia menggunakan obat untuk mempromosikan Suan Ki paman ketiga ke alam Sky Suan, dia baru saja masuk ke alam Sky Suan. Menurut perkiraannya, kekuatan mereka saat ini masih jauh dari setara dengan aula permata luar biasa. Mungkin dia harus mempromosikan kekuatan kakeknya juga. Apakah dia tidak memiliki Suan Core tingkat ke-9? Jika dia bisa mengeluarkan potensi penuh dari item kultivasi yang berharga ini, dia pasti bisa mempromosikan kekuatan kakeknya setengah jalan ke alam Suan Agung Divine. Tetapi masalahnya adalah dia tidak tahu bagaimana sebenarnya menggunakan item ini. Berpikir tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah telah membuat Jun Mo Xie sakit kepala. Dia sebelumnya ingin membocorkan informasi ini untuk menarik kultivator dari seluruh benua, tetapi dia masih belum mengambil keputusan. Daya tarik Suan Core tingkat ke-9 lebih dari cukup untuk menarik perhatian ahli Suan tertinggi ilahi. Mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa akan sulit bagi individu manapun dengan kekuatan yang cukup untuk tidak tergoda. Tapi ini akan bermain api, dan keluarga Jun saat ini tidak mampu mengambil risiko ini. Bahkan jika keluarga Jun saat ini memiliki 2 ahli Sky Suan, mereka masih tidak mampu mengambil risiko yang tidak perlu. Realitas itu kejam. Meskipun benar bahwa seorang ahli Sky Suan sudah mendekati puncak kekuatan dunia ini,
mereka masih tidak berdaya ketika menghadapi tingkat keberadaan yang lebih kuat. Wilayah teritorial kerajaan Tianxiang tidak bisa dianggap kecil. Hanya ada 11 negara bangsa dengan ukuran yang sebanding di seluruh benua. Meski begitu, bisa dibilang jumlah harimau yang berjongkok, naga tersembunyi sama banyaknya dengan awan. Meskipun jumlah kultivator yang mengungkapkan diri mereka di tempat terbuka tidak banyak, Jun Moxie tahu bahwa banyak dari jumlah mereka tetap tersembunyi di antara orang-orang biasa, di pegunungan dan jauh di dalam hutan. Bahkan jika kakek dan paman ketiga tidak lemah, kekuatan mereka tidak cukup untuk diandalkan. Dia yakin bahwa jika katalis yang tepat diperkenalkan, para ahli tersembunyi ini semua akan keluar. Dan Suan Core tingkat ke-9 di tangannya akan menjadi katalisator terbaik. Terlepas dari apakah seseorang berada di Earth Suan, Sky Suan atau Supreme Divine Suan, tidak akan ada orang yang tidak ingin mendapatkan item ini. Jika informasi ini bocor, setiap kultivator pasti akan berkumpul di sini. Tidaklah tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa kecerobohan sekecil apapun tidak hanya akan mengirim keluarga Jun tetapi semua kerajaan Tianxiang ke kehancurannya. Tetapi bagaimana aku bisa mendapatkan metode dan kondisi terbaik untuk mengolah Suan Core jika kita tidak menarik orang-orang ini? Bagaimana cara meningkatkan kekuatan keseluruhan keluarga Jun? Apakah dia benar-benar tidak punya pilihan selain menyimpan harta karun yang tidak berguna? Ini benar-benar membuat frustrasi. Jun Moxie mengerutkan kening saat dia merenungkan hal ini sebentar. Dia harus membuat keputusan yang sulit. Haruskah dia menempatkan keselamatannya sendiri di atas segalanya atau mengambil risiko? Menatap ke langit, dia tidak bisa membantu tetapi mengingat kehidupan sebelumnya. Sosok soliter yang berkeliling dunia, tertawa tanpa rasa takut di seluruh negeri. Mengapa tangannya diikat begitu dia pindah ke dunia ini? Pada titik ini dalam pemikirannya, gelombang udara yang mendominasi tiba-tiba meledak dari hatinya. Dia tidak bisa menahan tawa keras saat dia langsung mengambil keputusan. Bukankah ini yang orang sebut tidak ada yang berani, tidak ada yang didapat? Bahkan jika keputusan aku hari ini menarik perhatian yang tidak diinginkan dari para ahli Divine Suan, mengapa aku harus takut? Ini bahkan bukan masalah Suan Qi. Semua yang benar-benar perlu aku lakukan adalah memilih otak semua orang. Siapa yang akan ditakuti Jun Xie ketika dia masih memiliki rencana licik? Aku masih memiliki beberapa trik untuk berurusan dengan ahli Divine Suan ini bahkan jika mereka sebanyak awan. Jun Moxie mengambil keputusan dan akhirnya tersenyum lega, tanpa sadar menggosok dagunya dengan tangan kanannya. Jika rekan magang dari kehidupan sebelumnya dapat melihat ekspresi wajahnya saat ini dan dagu yang menggesek ini, semua orang akan segera melarikan diri sejauh mungkin. Itu karena Jun Xie sudah datang dengan sangat kurang ajar. Tidak, orang harus mengatakan ide yang benar-benar gila. Lebih penting lagi, apakah idenya berhasil atau tidak, itu akan tetap mengejutkan dunia. Melihat keluar jendela, matahari sudah mulai terbenam. Kekecil datang dengan sangat tenang dan membuat laporan. Tuan muda, tuan tua telah meminta kamu untuk makan malam. Jun Moxie berteriak kaget. Mengapa kakek dalam suasana hati yang ceria hari ini? Apakah ada acara khusus? Jun Moxie tidak bisa membantu tetapi bertanya setelah melihat ekspresi senang Jun Zantian dari Schadenfreude. Aku hampir tertawa sampai mati. Aku tidak tahu dari mana si brengsek tua Li Sang mendapatkan resep itu, tetapi dikatakan bahwa batu karang laut giok dapat memulihkan dantiannya yang hancur sehingga cucunya membelinya dengan harga 5 juta tael. Setelah beberapa hari persiapan, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mulai mengkultivasikan dengan gioksi coral. Tebak apa yang terjadi? Kakek Jun tersenyum saat matanya membentuk bulan sabit, bergerak-gerak karena ketidaksabaran. Apa yang terjadi? Jangan bilang itu tidak berhasil. Apakah mereka akhirnya membeli tak berguna? Jun Moxie mengikuti sandiwara kakeknya. Kakeknya saat ini membutuhkan seseorang untuk memainkan foil untuk pengungkapan besar, dan paman ketiganya sengaja tetap diam. Wahahaha. Kakek Jun menepuk satu tangan di meja dan tangan lainnya di pahanya, tertawa sampai air matanya mengalir keluar. Itu bukan hanya sampah.
Dan bukan karena itu tidak berhasil, tapi itu bekerja terlalu baik. Itu terlalu efektif. Hahaha. Pada akhirnya, aku tidak bisa bernapas. Aku sekarat di sini. Orang tua itu meminum seteguk air, tersedak dan batuk beberapa saat sebelum berbicara lagi. Aku telah mendengar bahwa pada saat yang paling genting, Gioxychorel tiba-tiba meledak sendiri. Itu benar-benar terlalu efektif. Wahahaha.